Perumpamaan singkat ini bercerita tentang seorang pemilik tanah yang melihat pohon ara miliknya tidak berbuah. Padahal tuan tanah ini sudah mencari buahnya selama 3 tahun. Sehingga tuan tanah ini meminta pengurus tanah untuk menebangnya. Tapi pengurus ini meminta waktu 1 tahun lagi. Dia akan memberi pupuk di sekelilingnya. Dan jika tetap tidak berbuah, barulah pengurus itu akan merelakan pohon ara ini untuk ditebang. Inti perumpamaan ini adalah tentang kasih karunia, tapi ada batasnya. Pohon ara sering disimbolkan dengan bangsa Israel, bisa juga disimbolkan sebagai kita orang Kristen. Tuan tanah adalah Bapa di surga dan pengurus kebun adalah Roh Kudus. Waktu total yang diberikan kepada pohon ara adalah 4 tahun. 3 tahun masa kasih karunia dan 1 tahun terakhir adalah masa akhir kasih karunia. Angka 4 sering digunakan sebagai kesempatan seseorang untuk bertobat. 40 tahun pencobaan di padang gurun, 40 hari untuk Niniwe, 40 hari pencobaan Yesus, 40 hari Yesus menampakkan diri. Bisa dibilang 4 tahun adalah kesempatan seseorang untuk menghasilkan buah Roh Kudus, walau tidak harus diartikan secara literal 4 tahun. Batas waktu 4 tahun ini menyeratkan bahwa masa karunia juga ada batasnya, dan seseorang harus menghasilkan buah Roh Kudus sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar mengikut Kristus. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya dalam waktu yang singkat, dia bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Kalaupun tidak, bisa jadi lingkungannya tidak mendukung. Pupuk di sekelilingnya menjadi simbol lingkungan sekitar yang membantu orang yang baru lahir baru supaya juga berbuah. Atau bisa dibilang, pupuk adalah simbol dari persekutuan orang percaya supaya orang yang baru lahir baru juga ikut berbuah. Jika di tengah lingkungan orang percaya, orang ini masih tetap tidak berbuah, sudah bisa dipastikan dia bukanlah pengikut Kristus sejati dan siap untuk ditebang.